semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Karisma Febriana, mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi begini teman-teman, di sini saya akan mengulik tentang kurikulum pendidikan dalam perspektif filosofis. Apa bisa dikatakan gimana sih kurikulum dalam sudut pandang filsafat pendidikan Islam khususnya? Nah, kenapa sih saya membahas tentang hal ini? Karena begini ya teman-teman, ketika saya dan teman-teman semua ingin menjadi seorang pendidik, kita juga perlu tahu tentang hal mendasar seperti apa kurikulum itu. Karena kurikulum adalah dasar dan juga pedoman bagi kita sebagai seorang pendidik dalam mendidik peserta didik kita nantinya. Apalagi kurikulum juga diatur oleh pemerintah yang berwenang. Lalu di sini kenapa sih harus dikaitkan dengan filsafat pendidikan Islam? Kenapa ya? Ya karena terlepas dari kita akan menjadi pendidik di lembaga pendidikan umum ataupun yang lembaga pendidikan mengarah pada keagamaan, kita juga perlu tahu teman-teman, khususnya sebagai seorang muslimah, agar dapat menjadi pegangan kita kelak sebagai pegangan dan bekal ke depannya untuk siswa-siswi kita juga. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita masuk dalam pembahasannya. Di dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia khususnya, dan dunia Islam pada umumnya, masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Mulai dari soal rumusan, tujuan pendidikan yang kurang sejalan dengan tuntunan masyarakat, sampai pada persoalan guru maupun kurikulumnya. Nah, di dalam dunia pendidikan, kurikulum sifatnya dinamis, serta harus selalu dilakukan perubahan dan perkembangan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Apalagi teman-teman ya, jika kita menjadi seorang pendidik nantinya, tentu akan dituntut untuk serba bisa dalam segala hal sebagai bentuk kemampuan kita dalam membina dan mengembangkan kurikulum, yang mana hal tersebut juga merupakan suatu tuntutan profesional seorang pendidik. Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik tentu tidak asing dengan istilah kurikulum. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini perlu kita ketahui definisi dari kurikulum, fungsi kurikulum, serta tujuannya juga teman-teman. Mengapa sih kita perlu mengetahui hal dasar dari kurikulum? Karena kita nanti akan menjadi seorang pendidik teman-teman, yang mana cara pengajarannya harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada, dan terkadang juga mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Sehingga dengan begitu kita telah memiliki pandangan bagaimana ke depannya apabila kita menjadi seorang pendidik yang harus menyesuaikan diri dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Sebab tugas guru adalah mengantarkan siswa mencapai tujuan dari pendidikan yang selama ini ia tempuh. Lalu upaya dalam mencapai tujuan itu memerlukan sebuah pedoman. Nah, pedoman itu bisa dikatakan sebagai kurikulum. Untuk kurikulum pada level nasional, pengembangannya dilakukan oleh suatu tim ahli di tingkat pusat yang senantiasa melakukan perenungan untuk menemukan suatu kebijakan dalam upaya sistematis dan terprogram. Untuk apa? Untuk dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kemajuan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Tahukah kalian siapa yang menyusun kurikulum yang selama ini bahkan hingga nanti digunakan oleh anak-anak didik kita itu disusun oleh siapa sih? Asal kalian tahu, yang menyusun kurikulum pendidikan bukanlah sembarang orang teman-teman, melainkan orang-orang penting yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk dapat menyusun kurikulum pendidikan di Indonesia. Ini terdiri dari beberapa orang yang berkeahlian di bidangnya loh teman-teman, mulai dari pendidikan, psikolog, dan bidang-bidang studi lainnya. Nah, para ahli ini merumuskan bentuk kurikulum yang akan dilaksanakan untuk semua sekolah yang bersifat universal.
Maka, jadilah kurikulum ini sebagai kurikulum nasional yang resmi untuk seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, menurut Wikipedia sendiri, kurikulum ini memiliki arti sebuah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, di mana di dalamnya berisi tentang rancangan-rancangan pelajaran yang akan diberikan pada peserta didik. Jika sebagai seorang guru atau pendidik, kita tidak berpedoman pada kurikulum yang berlaku, maka pengajaran yang kita berikan akan tidak terstruktur dan siswa akan kesusahan dalam menyesuaikan diri dengan uji coba yang diselenggarakan di lembaga pendidikan yang lainnya. Seperti begini teman-teman, misalkan ada katakanlah salah satu sekolah dasar di Surabaya ada yang tidak ikut menggunakan dan mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, mereka menggunakan cara ajar mereka sendiri tanpa mematuhi perintah dari pusat untuk menggunakan kurikulum sebagai pedoman ajar mereka. Sehingga hal ini membuat seluruh siswa di SD tersebut akan terbiasa dengan cara ajar yang digunakan oleh guru setempat. Nah, ketika siswa-siswi dari SD tersebut telah lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, mereka akan kaget, terkejut, dan shock. Karena, loh, kok begini? Loh, kok cara ajarnya tidak seperti sewaktu di sekolah dasar dulu? Loh, aku harus gimana? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan muncul pada pikiran siswa-siswi SD tersebut setelah mereka lulus dan memiliki lingkup belajar yang sangat berbeda dari bayangan mereka, sehingga mereka pun juga akan kesulitan untuk menerima dan memahami materi yang diberikan oleh guru baru mereka yang cara ajarnya sesuai dengan kurikulum di sekolah baru mereka nanti. Pada kurikulum terdapat beberapa aspek penting dan utama loh teman-teman yang selalu menjadi patokan pendidik dalam proses belajar mengajar di sekolah. Di antaranya ada mata pelajaran, ada sistem dan metode pembelajaran, hubungan interaktif antara pendidik dan anak didik, kemudian ada pengawasan perkembangan mental anak didik, lalu yang terakhir ada sistem evaluasi dan sebagainya. Selain itu, dengan adanya kurikulum, maka dianggap berfungsi sebagai fasilitas dalam mengukur keahlian individu serta menangkap materi ketika pembelajaran. Nah, teman-teman, kurikulum juga tidak dapat lepas loh dengan pengejaran sasaran yang membuat peserta didik harus bisa menguasai bermacam buku pedoman pelajaran seperti LKS dan buku pelajaran lainnya dengan gampang dan tanggap. Pemerintah membuat dan menyusun kurikulum bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau bahkan menyusahkan pendidik maupun peserta didik, tetapi bertujuan untuk mewujudkan peserta didik atau siswa yang berintegrasi. Selain itu, peserta didik menjadi tahu tentang sistem belajar yang tengah diterapkan, sehingga dapat membuat mereka berpikir untuk dapat melanjutkan pendidikan selanjutnya atau tidak. Menurut Sukmadinata dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek, adapun konsep yang dianut oleh Sukmadinata dalam menerapkan kurikulum pada pendidikan di Indonesia, yaitu ada kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum yang dinamis. Nah, maksudnya gimana sih tentang 3 prinsip itu tadi? Nah, jadi teman-teman, maksudnya tuh begini, kurikulum sebagai substansi adalah rencana kegiatan belajar para siswa di sekolah yang mencakup rumusan-rumusan tujuan, bahan ajar, proses kegiatan pembelajaran, jadwal dan hasil evaluasi belajar siswa. Nah, konsep kurikulum seperti ini tuh telah disusun oleh para ahli dan disepakati oleh para pengambil kebijakan pendidikan dan masyarakat sebagai bagian dari hasil pendidikan yang disepakati bersama. Lalu yang kedua ada kurikulum sebagai sistem. Maksudnya tuh begini ya teman-teman. Di dalamnya terdapat rangkaian konsep tentang berbagai kegiatan pembelajaran yang masing-masing unit kegiatan saling berkaitan secara koheren dengan lainnya.
kurikulum itu sendiri memiliki korelasi dengan semua unsur dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada kurikulum dalam konsep yang dinamis. Nah, dinamis yang bagaimana sih? Nah, dinamis di sini maksudnya memiliki pemahaman yang terbuka ya, dan membuka diri terhadap berbagai gagasan perubahan serta penyesuaian dengan tuntutan pasar atau tuntutan idealisme pengembangan peradaban umat manusia dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, karena pada semester ini terdapat mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang juga berkaitan dengan kurikulum pendidikan, maka kita akan ulik sejenak ya, teman. Filsafat sendiri merupakan sebuah studi yang berhakikat pada realitas keberadaan serta mempelajari mengenai perilaku yang benar maupun yang salah. Adapun yang biasa disebut dengan filsafat pendidikan, nah, maksud dari filsafat pendidikan itu apa sih? Filsafat pendidikan di sini berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang hakikat penerapan serta pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, metode, hasil, serta hakikat pembelajaran atau pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini berkaitan erat dengan kurikulum pendidikan, teman-teman. Dalam pendidikan Islam, filsafat mendasari kurikulum pendidikan. Menurut bahasa, filsafat pendidikan Islam adalah berpikir secara mendalam untuk menemukan solusi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh aspek pendidikan Islam agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan ajaran Islam yang berlandaskan iman dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun juga menurut Sidi Ghazalba yang mengartikan filsafat sebagai berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam mencari kebenaran, inti, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Nah, tahukah kamu, tujuan dari kurikulum juga berkaitan dengan hal seperti filosofis loh. Berkaitan dengan filosofis? Kok bisa? Karena filosofis juga digunakan sebagai dasar dalam perumusan kurikulum yang dijadikan panduan dalam serta juga dalam merumuskan bentuk-bentuk kegiatan belajar yang disiapkan melalui rencana program pengajaran atau RPP oleh guru dalam proses pembelajaran sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi teman-teman, pada intinya, filsafat pendidikan Islam memandang bahwa kurikulum merupakan suatu objek kajian yang memerlukan renungan filsafat secara logis, kritis, radikal sistematis, metodis, utuh, dan menyeluruh dalam memecahkan persoalan pendidikan, terutama pendidikan Islam, teman-teman. Agar apa? Agar mampu menciptakan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik berdasarkan iman dan bersumberkan Al-Quran serta hadis. Oleh sebab itu, pendidikan tak bisa lepas dari yang namanya kajian filsafat. Nah, tak boleh juga mengabaikan pendidikan, karena keduanya seumpama dua sisi mata uang antara satu dengan yang lainnya saling ketergantungan. Karena menjadi objek kajian adalah manusia, baik manusia sebagai diri sendiri, bermasyarakat, dan berketuhanan. Nah, sayang sekali teman-teman, saya hanya bisa menemani kegabutan kalian dalam waktu yang singkat saja. Semoga kalian senang ya, kalian nyaman dan paham dengan penjelasan yang saya bahas tadi. Cukup sampai di sini perjumpaan kita, hanya dalam kurun waktu beberapa menit saja. Semoga di lain waktu saya bisa menemani kegabutan teman-teman dengan topik pembahasan yang lebih menyenangkan dan menarik lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah.